Resmi. Pembagian pot drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Timnas Indonesia siap tempur. 4 amunisi tambahan yang resmi perkuat Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 1 kesayangan STY. Coach Justin revisi julukan The Professor untuk Tom Hyatt. Menurutnya ini julukan lebih tepat. Apa itu? Mohon subscribe channel ini dulu supaya tidak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Resmi. Pembagian pot drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Timnas Indonesia siap tempur. PMBAGIAN pot drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia resmi dirilis. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC merilis pot drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah FIFA mengeluarkan ranking FIFA Juni 2024 hari ini. Sekadar diketahui, ranking FIFA Juni 2024 menjadi acuan FIFA maupun AFC dalam menentukan pot drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai regulasi, sebanyak 18 peserta babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dibagi ke dalam 6 pot, yang mana masing-masing potnya berisikan 3 negara. Seperti biasa, pot 1 dihuni negara-negara dengan ranking FIFA tertinggi. Pot 1 akan ditempati Jepang, Iran, dan Korea Selatan. Pot 2 diisi Australia, Qatar, dan Irak. Pot 3 diisi Arab Saudi, Uzbekistan, dan Yordania. Lanjut ke pot 4 ada Uni Emirat Arab, Oman, dan Bahrain. Kemudian pot 5 diisi Cina, Palestina, dan Kirgistan. Terakhir ada pot 6 yang ditempati Korea Utara, Timnas Indonesia, dan Kuwait. Tim-tim yang tergabung dalam satu pot takkan satu grup. Berhubung Timnas Indonesia berada di pot 6, skuad asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi penghuni pot 1, 2, 3, 4, dan 5. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menggunakan sistem grup. Sebanyak 18 negara dibagi ke dalam 3 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 6 negara. 2 tim teratas di masing-masing grup 6 negara Aceh berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 6 negara harus melanjutkan perjalanan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia rencananya dilangsungkan di markas besar AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Setelah itu babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bergulir dari September 2024 hingga Juni 2025. 4 amunisi tambahan yang resmi perkuat Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 1 kesayangan STY. 4 amunisi tambahan yang resmi memperkuat Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 hingga Juni 2025. Lawan-lawan yang dihadapi Timnas Indonesia bukanlah tim kacangan, melainkan tim-tim terkuat di Asia. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri menyediakan 6 tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk tampil di Piala Dunia 2026 entah lolos via babak ketiga atau babak keempat, Timnas Indonesia membutuhkan tenaga pemain diaspora tambahan. Sebut saja oleh Romani FC Utrecht, Kevin Dix FC Copenhagen, Maes Hilgers FC Twente, Melion Manhoef Stoke City, dan banyak lagi. Meski begitu, Shin Tae-yong sejatinya memiliki 4 amunisi tambahan yang dapat dimanfaatkan untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Siapa saja? Berikut 4 amunisi tambahan yang resmi perkuat Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 4. Jens Raven FC Dordrecht U21.
Jens Raven tinggal mengambil sumpah warga negara Indonesia WNI untuk mendapatkan paspor dan KTP Indonesia. Mumpung sedang libur musim panas, dalam waktu dekat penyerang 18 tahun ini diprediksi bakal tiba di Indonesia untuk mengambil sumpah. 3. Maarten Paes FC Dallas. Masih ada waktu 3 bulan lagi untuk memperjuangkan Maarten Paes tersedia memperkuat timnas Indonesia. Beredar kabar, Maarten Paes bisa memperkuat timnas Indonesia tanpa harus menjalani sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS. Kehadiran Maarten Paes sangat dibutuhkan timnas Indonesia saat dihadapkan negara-negara top Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Iran hingga tim yang 3 kali mengalahkan skuad Garuda dalam 1 tahun terakhir. Irak. 2. Elkan Bagot, Ipswich Town. Anggota ex-Jo PSSI Arya Sinulinga menegaskan tak ada masalah antara Elkan Bagot dan Shin Tae-yong. Hal itu menegaskan ada peluang Elkan Bagot masuk skuad timnas Indonesia pada September 2024. Terlebih di laga perdana timnas Indonesia pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong tak dapat memainkan 2 bek andalannya, Jordi Amat dan Justin Hubner, yang harus menjalani sanksi akumulasi kartu. 1. Witan Sulaiman, Persija Jakarta. Witan absen saat timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina karena menjalani ibadah haji. Untuk laga September 2024, winger Persija Jakarta ini bakal tersedia. Kehadiran Witan dibutuhkan untuk menambah variasi serangan skuad Garuda. Kehadiran 4 nama di atas diharapkan dibarengi dengan keberadaan pemain-pemain diaspora tambahan. Coach Justin revisi julukan The Professor untuk Tom Haye. Menurutnya ini julukan lebih tepat. Apa itu? Senior sekaligus komentator sepak bola, Coach Justin memberikan julukan baru untuk Tom Haye setelah sudah dikenal sebagai The Professor oleh supporter timnas Indonesia. Nama Tom Haye makin melejit setelah memutuskan untuk membela timnas Indonesia dan menyelesaikan proses naturalisasi. Pemain yang bermain musim lalu di SC Heerenveen langsung dipercaya oleh Shin Tae-yong untuk mengawal lini tengah timnas Indonesia dalam 2 laga terakhir melawan Irak dan Filipina. Kini Tom Haye memiliki 3 caps selama berseragam timnas Indonesia dan menjadi idola baru bagi para pecinta sepak bola tanah air. Dalam acara bincang, Tom Haye menceritakan asal-usul dari mana dirinya mendapatkan julukan The Professor. Julukan itu pun makin menggema dikenal luas oleh publik di Indonesia seiring dengan performa apiknya bersama timnas Indonesia. Coach Justin pun menerangkan bahwa dirinya memiliki julukan yang lebih tepat untuk menggambarkan kemampuan dari Tom Haye. Hal ini berawal ketika dirinya menjadi komentator pertandingan timnas Indonesia dan salah satu rekannya menyebut nama Tom Haye dengan The Professor. Coach Justin pun lantas memberi julukan baru untuk Tom Haye. Saya bingung, karena saya panggil dia Tom Haye the General, bukan Profesor. Ucapnya dilansir YouTube Indosat Oredo Hutchison. Tom Haye adalah jenderal di lapangan. Dia mengatur segalanya, dari distribusi, transisi, tembakan. Tetapi mengapa Profesor? Ungkap Coach Justin. Tom Haye kemudian merespons dengan menceritakan awal mula dirinya mendapat julukan tersebut itu dari klubnya. Menurut gelandang timnas Indonesia ini, ia mulai dipanggil The Professor ketika bermain untuk klub divisi kedua NAC Breda. Saya tahu di salah satu klub saya sebelumnya mereka juga menyebut saya itu. Jadi mungkin sekarang jadi terbawa mereka memberikanku julukan ini ketika di NAC Breda, tuturnya. Selain itu, Tom Haye dinilai mirip dengan salah satu tokoh The Professor dalam serial asal Spanyol yang berjudul La Casa de Papel atau Money Heist. Beberapa orang menunjukkan kepadaku mereka bilang dari serial La Casa de Papel, mereka bilang aku mirip The Professor, ungkapnya yang langsung direspons oleh Coach Justin. Meski demikian, pemain berusia 29 tahun itu mengaku santai dan nyaman saja dengan julukan The Professor yang disematkan kepadanya. Tidak, saya tidak keberatan dengan julukan ini, ucap pemain yang mencetak gol debutnya di laga melawan Filipina.